dalam Suara Dewan malam ini yang juga masih membahas bersama Kak Iwan Syah ST ya. Nah ini juga sudah masa menuju ke 17 April 2019 ya, artinya sini sesaat lagi kita akan menuju ke pesta demokrasi. Dan ini juga sejarah baru bagi Indonesia ya, dengan pemilu kali ini memilih dua, yaitu dari calon legislatif dan juga calon presiden. Nah ini juga mungkin ada warna baru juga ya. Menurut Bapak melihat hal seperti ini bagaimana ya Pak? Dengan dilakukan dua sekaligus, apakah rumit atau seperti apa ini sebenarnya? Karena masyarakat mendapatkan 5 surat suara secara langsung. Iya, sebenarnya jangan dibuat takut masyarakat ya. Karena saya sering sampaikan masyarakat ini susah kali pemilu nih. Tapi saya menyampaikan hal yang sebaliknya. Nggak susah ibu-ibu, saya bilang. Sama juga dengan yang lama. Bukan seperti mengikuti ujian nasional. Bukan seperti ujian nasional dan sama seperti yang lama. Cuma nambah satu kertas saja. Satu kertas saja pun itu ada fotonya. Yang nggak ada foto itu yang kami, saya bilang, calon-calon anggota DPRK itu yang harus lebih diingat ya Pak ya. Tapi saya punya pengalaman pribadi ya, yang menunjukkan bahwa ternyata masyarakat kita juga sebenarnya cerdas. Cuma kita aja yang menyaksikan dan meragukan kemampuan masyarakat kita. Cerdas mereka. Contohnya apa? Saya dulu pemilu sebelumnya itu nomor urut saya nomor urut 2. Nomor urut 2 itu kan hanya orang tertentu yang bisa melihat dan memilih dan mencoblos nomor 2 karena ada nomor 1 dan ada partai yang lain juga di kertas suara itu. Tapi masyarakat ada sekitar 800-an memilih nomor urut 2 dan itu namanya Iwan Syah ST. Berarti mereka mencari dan dapat namanya. Jadi sebenarnya berarti kecerdasan politik sudah ada di masyarakat. Cuma sekarang aja kita kadang-kadang ragu sendiri. Nah oke lah, ada ibu-ibu nanti yang buta huruf. Berapa sih jumlahnya? Kan nggak terlalu banyak. Jadi kadang-kadang jangan sampai kita meragukan kemampuan emak-emak kita. Emak-emak sekarang sudah pakai gawai, sudah pakai semua udah cerdas ini Pak ya. Ya, udah pakai Android juga kan. Udah gaul lah emak-emak kita. Emak-emak milenial ya istilahnya ya. Jadi saya yakin insya Allah pemilu kali ini juga tidak akan banyak merepotkan masyarakat. Cuma yang ada mungkin penambahan waktu. Kenapa penambahan waktu? Karena kertasnya bertambah. Tapi saya pikir semua itu bisa dihadapi dengan baik. Saya yakin masyarakat bisa menjalaninya dan melewatinya dengan baik. Dan itu akan terbukti nanti di hari H. Kita nggak bisa klaim sekarang berhasil atau tidak pemilu kali ini. Kalau banyak suara rusak mungkin bisa dianggap kurang berhasil. Tapi kalau suaranya tidak banyak yang rusak, berarti berhasil. Berarti masyarakat kita cerdas politiknya. Dan saya masih sangat percaya masyarakat kita masih menjadi pemilih yang cerdas, apalagi kita di kota Banda Aceh, kota yang peradabannya lebih tinggi lah dibanding daerah-daerah lain misalnya, insya Allah. Iya. Nah ini Bapak sudah menjawab selama udah hampir 5 tahun ya. 5 tahun, satu periode. Nah mungkin apa sih yang sudah Bapak lakukan ini? Artinya melihat kelas balik yang kemarin nih Pak ya, untuk menuju yang ke depan. Iya. Ya, yang pertama saya kan mencoba menjalankan fungsi saya secara maksimal dan totalitas. Dan ini saya dapatkan ilmunya sejak awal. Kebetulan saya lahir di kalangan ayah yang juga sangat aktif sosialnya, karena kebetulan almarhum saya itu camat, pernah juga anggota DPR. Kemudian saya juga tumbuh di organisasi. Sejak di sekolah itu udah dapat jabatan ketua OSIS, SMA, SMP, MAN itu, kemudian di kampus juga saya dapat jabatan ketua BEM-nya, dan itu sangat membantu saya ketika menjalankan amanah sebagai anggota DPRK. Salah satu yang saya pegang prinsipnya adalah jalani semua amanah itu secara totalitas dan maksimal. Dan insya Allah yang sudah kita lakukan mudah-mudahan sudah coba maksimal ya, tapi tidak ada yang sempurna karena hakikat kesempurnaan itu hanya milik Allah ya kan, bukan pakaian manusia kesempurnaan itu, tidak ada yang sempurna. Tapi untuk lebih maksimal itu sudah kita coba lakukan. Misalnya kan kalau dilihat apa yang sudah dilakukan itu kan dilihat pada 3 fungsi kami ya. Misalnya fungsi pengawasan. Secara fungsi pengawasan saya sudah coba ikhtiar secara maksimal, misalnya dengan melakukan pengawasan terhadap apa yang menjadi kelemahan di pihak sektor pemerintah kota, eksekutif, dalam rapat-rapat umum gitu, dalam rapat-rapat paripurna, dalam rapat dengan dinas kita sampaikan kritik. Bahkan salah satu yang saya pegang ilmunya adalah kadangkala ada persoalan yang harus kita libatkan kalangan kawan-kawan media. Karena ketika tidak terlibat kalangan media,
maka bisa jadi pihak eksekutif menganggap persoalan itu tidak serius. Makanya saya juga sampaikan juga kalangan media harus menjadi mitra kami. Makanya sering nama kita ada di media gitu, untuk menyoroti beberapa hal yang menjadi persoalan di Banda Aceh, persoalan air bersih, persoalan macet dan sebagainya, persoalan taman yang tidak terawat, persoalan jalan yang masih banyak berlubang. Itu kita sering sampaikan, bahkan di kalangan media, bukan hanya di rapat-rapat umum. Itu dalam fungsi pengawasan. Karena kalau kami DPR kemudian tidak berbicara secara kritis, maka bagi saya itu sama dengan makan gaji buta. Karena memang dewan itu digaji untuk ngomong. Dan media yang menyampaikan. Dan media lah yang sebagai media untuk menyampaikannya harus masyarakat. Itu satu. Jadi kalau dibilang kok suka kritik karena itulah kami digaji. Kalau enggak jangan ada lembaga DPR. Atau kemudian kalau DPR semua diam, saya yakin masyarakat yang rugi nanti. Ketika nggak ada dewan yang kritis, tidak ada media yang mengangkat persoalan-persoalan masyarakat, maka masyarakat tidak ada tempat mengadu. Jadi sikap kritis kita ini memang tidak semua suka. Tapi bagi saya selama rakyat suka, saya akan pilih itu. Kalau ada pejabat yang nggak suka, saya milih rakyat yang suka. Karena saya memang bos saya itu rakyat, bukan pejabat. Nah itu satu. Dalam hal penganggaran juga demikian. Kita coba alokasikan anggaran terhadap hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Seperti misalnya saya coba advokasi persoalan-persoalan masyarakat yang ada di dapil saya. Misalnya di Bandaraya Jaya Baru ada jalan yang harus diaspal. Saya advokasi dalam hal penganggaran. Saya bahas rapat-rapat dengan Badan Anggaran Pemerintah Kota. Akhirnya jalan itu bisa diaspal. 2 tahun saya sudah duduk, insya Allah sudah ada 9 ruas jalan yang kemudian diaspal dan dibeton. Nah, dalam 5 tahun ini sudah hampir usia periode saya. Dan itu juga fungsi saya, memaksimalkan fungsi penganggaran tadi. Kemudian masalah banyaknya usaha ibu-ibu yang butuh modal kerja dalam bentuk barang. Kita anggarkan juga. Kita anggarkan juga misalnya kelompok-kelompok usaha yang jahit yang kita kasih mesin jahit. Kelompok usaha yang buat alat kue, kita kasih alat buat kue. Kelompok usaha yang perbengkelan, kita kasih alat bengkel. Nah, itulah fungsi penganggaran. Kita anggarkan, kita kasih anggaran untuk usaha-usaha seperti itu. Sudah kita lakukan. Semaksimal mungkin insya Allah sudah kita lakukan. Dalam hal legislasi demikian juga, kanun-kanun yang sudah kita sahkan itu sudah memadai lah. Terakhir kanun yang menjadi ada kanun yang belum selesai nih Pak, atau yang masih menjadi PR? Kalau masih PR masih banyak tentunya ya. Kalau ada lah, masih ada lah ya. Tapi ya mungkin ya PR kami lah kalau memang terpilih lagi itu harus kami selesaikan gitu. Tapi saya yang kami sudah selesaikan udah banyak lah. Kanun Trantibum itu selesai di periode kami di Komisi A, alhamdulillah. Dan kanun Trantibum itu kanun tentang ketertiban umum itu yang paling dibutuhkan untuk membuat Banda Aceh semakin tertib. Dan itu sudah selesai. Dan kalau itu sudah mulai disosialisasikan ke masyarakat? Udah sosialisasi karena baru selesai kemarin, masa sosialisasi setahun ini. Makanya sebenarnya ada sanksi denda di situ. Makanya kan pihak pemerintah kota lah yang berkewajiban mensosialisasikan denda-denda itu. Salah buang sampah nanti denda. Salah berdagang kaki lima, salah tempat denda. Diambil, disita alatnya. Nah itu sosialisasi lah setahun sekarang. Dan terakhir kanun pemerintahan kampung sudah kita sahkan awal tahun ini. Alhamdulillah itu bagi saya sebuah prestasi lah. Dalam bidang sektor legislasi. Dengan kanun yang sudah selesai ini juga Kota Banda Aceh semakin tertib. Semakin tertib insya Allah. Ya, dengan kanun yang sudah ada, yang sudah disahkan ya. Namanya agak ini. Trantibum. Ketentraman dan ketertiban umum. Namanya dengan kanun tersebut Banda Aceh semakin tertib dan semakin aman dan semakin nyaman untuk didiami dan dihuni. Baik. Okay. Nah ini juga melihat bahwa sudah kinerja juga dari segi pengawasan di Dewan, mungkin melihat KIP Banda Aceh, kemudian Bawaslu sendiri ini seperti apa nih Pak? Apakah masih ada apa mungkin ini? Ada kelemahannya gitu ya. Saya apresiasi lah ya kerja-kerja KIP dan Panwas di Banda Aceh. Saya anggap sudah sangat bekerja maksimal lah. Tidak ada tebang pilih. Contohnya misalnya dalam pemberlakuan atribut alat peraga, semua diterobos dan ditebas sama Panwas ketika ditempatkan pada titik yang tidak sebenarnya. Terhadap capres juga demikian, baik capres penantang maupun petahana ditebas juga. Saya pikir itu saya apresiasi. Bahkan ada juga banyak pertemuan-pertemuan kampanye yang tidak dapat izin dibubarkan oleh Panwas. Jadi dan diberi teguran kepada pelaksananya. Kami sendiri pernah juga dapat teguran. Jadi ini bagi saya sebuah kemajuan lah. Ketika tidak ada tebang pilih, maka itu sebuah kemajuan
yang terjadi di Kota Banda Aceh yang dimiliki oleh Panwas dan KIP. Saya apresiasi lah terhadap itu. Insya Allah mudah-mudahan pemilu Banda Aceh berjalan semakin mudah-mudahan bisa seperti tahun lalu bahwa pemilu di Banda Aceh paling berkualitas untuk level provinsi Aceh. Oke. Ada tidak ajakan dari Pak Irwan untuk masyarakat Kota Banda Aceh agar tidak golput sukseskan pemilu ini? Ya, pertama saya memberikan masukan kepada masyarakat bahwa musim-musim ini adalah musim-musim yang membutuhkan kejelian masyarakat. Akan ada banyak orang yang mencoba meraih simpati masyarakat. Dan saya ingin sampaikan sebuah pesan, jangan sampai kita memberikan pilihan suara hanya karena pertimbangan pragmatisme satu hari saja. Karena nanti akan banyak yang ketok pintu rumah ibu-ibu semua, akan banyak yang mendatangi rumah ibu, dan itu akan menawarkan berbagai bala bantuan. Dulunya nggak pernah nampak, dulunya tidak pernah hadir, dulunya tidak pernah terlihat membantu kegiatan masyarakat, tapi menjelang pemilihan itu semua hadir di tengah masyarakat. Ada yang akan membawa uang, apakah 200.000, 300.000, 500.000, bahkan 1 juta per kakak, itu akan ada mungkin. Akan bawa kompor dan sebagainya. Nah, saya ingin sampaikan harga dan nilai masyarakat itu bukan sebesar itu. Untuk apa ibu memilih yang memberikan sebesar itu kemudian ditinggalin gitu. Apakah kita cukup setahun sekali? Nah, terlalu murah, jangan dijual murah. Nah, apa juga yang dilakukan ya seperti Ustaz Somad sampaikan, ambil uangnya, jangan pilih orangnya hanya karena uang itu. Jadi jangan gadaikan suara karena pertimbangan pragmatisme sehari saja. Kita jangan sampai rugi 5 tahun, kemudian karena sudah terjadi transaksi, dewan yang terpilih itu merasa sudah selesai membeli masyarakat. Makanya wajar kemudian banyak dewan-dewan terpilih itu kemudian tidak balik lagi ke masyarakat. Dan itu salah masyarakat juga. Kenapa? Karena dewannya sudah beli masyarakat. Jadi kontraknya sudah selesai gitu. Transaksi jual beli selesai. Makanya ada dewan yang kemudian 5 tahun sekali munculnya. Nah, apakah mau seperti itu? Saya pikir pertama jangan menggadaikan suara dengan harga yang murah. Yang kedua, kalau masyarakat kita yang baik-baik ini tidak melakukan memilih karena golput, maka itu kerugian bagi kita. Karena saya bilang ini kita sistem demokrasi. Berapapun jumlah pemilihnya, produknya tetap akan disahkan. Kalaupun penduduk Banda Aceh 100.000, yang memilih hanya 10.000, 10.000 hasil pilihan itu tetap disahkan. Nah, bayangkan kalau yang memilih itu adalah orang-orang yang tidak baik, pelaku-pelaku LGBT, kemudian orang-orang yang suka dengan judi, orang-orang yang suka melakukan maksiat, dan kita yang baik-baik ini tidak memilih. Maka yang terpilih adalah yang sesuai dengan pilihan mereka, dan kita diminta untuk harus ikut dan taat kepada produk mereka nanti. Pemimpin yang dihasilkan oleh pilihan mereka harus kita taati. Apakah mau seperti itu? Kalau tidak mau, maka jangan golput, harus ikut pemilihan. Insya Allah nanti akan ada perubahan untuk lebih baik lah Banda Aceh dan Indonesia ini. Insya Allah, saya yakin. Oke, baik. Dan terima kasih atas kesempatan hari ini Pak Irwan Syah ST. Siap. Ya, dari Komisi Sama-sama. A DPRK Banda Aceh, dan mudah-mudahan ini juga banyak hal yang kita sampaikan juga dapat memberikan masukan untuk para pemirsa yang mendengar dan juga pemerintahan terutama ya Pak ya. Dan juga ingat di 17 April mendatang jangan sampai golput. Oke, dan tentukan pilihan Anda. Dan kita saya akan mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.